Saya akan menyampaikan sesuai tema, yaitu menikmati berkat rohani. Saya minta, terima kasih. Dan ayat sebagai panduan di firman minggu ini adalah di Efesus 1 ayat yang ketiga. Oke, bisa next. Dikatakan demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi pengenalan kita akan Tuhan tidak hanya kita mengenal Tuhan saja, tidak hanya satu sisi aja kita berharap kepada Tuhan, tetapi pengenalan akan Tuhan mendatangkan berkat secara rohani di dalam sorga. Dan hari ini saya akan menjelaskan berkat rohani itu seperti apa sih di dalam kehidupan kita. Berkat rohani di dalam hidup kita yang Tuhan janjikan, berkat rohani itu adalah kita memiliki segala keuntungan karena mengenal Allah. Itu yang pertama. Kita mendapatkan keuntungan karena mengenal Allah. Kalau kita mengenal orang hebat, kita mendapatkan keuntungan juga. Apalagi kita mengenal Allah. Saya ingat ada guru SD di salah satu kota di Jawa Timur. Itu dia cuman guru SD aja Bapak Ibu. Tetapi dia adalah salah satu orang terkaya di kota itu. Kotanya cukup jauh, kota yang terkenal dengan masakan pecelnya, yaitu kota Madiun. Dia guru SD. Guru SD di pelosok lagi. Kalau di kota masih oke, tapi ini di desa. Karena dia kenal dengan orang pemerintahan, terutama tata ruang kota, dia dikasih tahu sama temannya ini, kamu beli tanah yang di sana. Wah, tanahnya jelek, nggak ada untungnya. Loh, jangan beli sekarang. Kalau nggak salah 200.000 per meter. 200.000 dia suruh beli sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Orang bilang gak ada untungnya tanah itu, cepat beli sekarang. Habis gitu ditunjukkan planning kota Madiun, karena daerah situ akan jadi daerah perindustrian. Kamu beli sekarang sebanyak-banyaknya. Wah, dibeli sekian hektar sama dia. Begitu banyak dia beli. Akhirnya Bapak Ibu, sewakan aja atau kamu kelola buat sawah atau gimana. Kemudian dikelola, disewa-sewakan kepada orang. Dia jadi pengepul beras di situ, salah satu pengepul beras yang besar. Karena sawahnya banyak, akhirnya tiba saatnya planning kota Madiun untuk menjadikan daerah itu perindustrian. Dari 200.000 1 meter menjadi 2.500.000. Bayangkan Bapak Ibu, dia tambah kaya, tambah diberkati Tuhan. Karena mengenal pemerintahan. Wah, dibeli. Saya ke rumahnya sangat sederhana. Sangat sederhana, tetapi orang ini mengasihi Tuhan begitu. Dia suka membangun rumah Tuhan di daerah-daerah. Dia support gereja-gereja yang kecil. Dan hidupnya diberkati Tuhan. Sekarang sudah dipanggil Tuhan. Saya percaya apa yang dia tabur tidak akan sia-sia. Amin. Itu kenal dengan seseorang. Apalagi kita mengenal Tuhan. Tentu ada berkat yang melimpah atas hidup kita. Tidak cuma bicara berkat secara materi, secara uang, tapi berkat
yang kompleks yang kita dapatkan, yang dicari oleh semua orang. Apa? Kesehatan, damai sejahtera, sukacita. Bukankah itu yang kita cari? Amin. Uang banyak buat apa kalau hidup kita penuh dengan ketakutan? Uang banyak buat apa kalau kita penuh dengan permasalahan dan persoalan? Tapi uang juga butuh, betul nggak? Iya kan? Yang pertama, keuntungan mengenal Allah. Yang kedua, mendapat keselamatan, menjadikan kita menjadi anak-anaknya, mendapatkan ahli waris, yaitu apa? Sorga. Mendapatkan hikmat, pengampunan, mendapatkan karunia roh, kuasa untuk melakukan kehendak Allah. Kita berkuasa, Bapak Ibu. Hidup ini, kita ini bisa berkuasa. Dari perkataan kita, kita bisa berkuasa. Mari Bapak Ibu, kita pergunakan perkataan kita. Perkataan yang positif, jangan negatif. Jangan selalu melemahkan diri kita sendiri, karena kita ini berkuasa. Kalau kita selalu berpikir bahwa kita gagal, kita lemah, kita memang orang gagal, kita memang orang miskin, maka jadilah seperti itu yang kita ucapkan. Saya waktu melihat cuman 12 orang, awal-awal gereja ini saya ada di sini, pertama kali di Pontianak, saya selalu tidak mengucapkan, wah ini gagal ini, nggak bisa. Enggak. Saya selalu ucapkan iman saya, bukan puluhan. Iman saya, bukan ratusan. Iman saya ribuan. Waktu saya pertama kali datang, saya selalu ucapkan itu. Saya selalu perhadapkan kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya Tuhan memberkati pelayanan ini. Dan saya mengucap syukur. Saya melihat Bapak Ibu adalah bagian di dalamnya. Bagian yang orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, perkatakan. Maka semua akan terjadi dalam hidup kita, karena kita penuh kuasa. Kita bisa menikmati berkat yang sekarang ini di dunia, dan juga berkat yang ada di sorga. Jadi mengikut Tuhan, berkat rohani adalah kita diberkati baik di bumi dan di sorga. Bukan miskin di bumi, kaya di sorga. Tidak. Kita diberkati di bumi dan kita diberkati di sorga. Amin. Mari Bapak Ibu, kita ubah hidup kita. Kita ubah cara berpikir kita. Inilah berkat rohani yang sesungguhnya. Yang berikutnya, di 1 Timotius 6 ayat 6 berkata demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Saya selalu semenjak saya mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh, setiap ibadah saya selalu semangat. Saya selalu berjuang apapun keadaan saya. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tapi ketika ibadah saya mau berfokus kepada Tuhan. Karena apa? Ada keuntungan yang besar dalam ibadah. Dulu waktu yang masih ikut di Kapuas Peles, karena jendela sebelah kanan itu selalu dari kaca dan bisa lihat orang-orang lalu lalang di bawah. Waktu itu kita di lantai 2, di atas resepsionis, kita melihat, jadi terganggu. Saya langsung bilang ke Pak Atung, Pak Atung, kita beli kain, kita tutup ini. Supaya apa? Orang fokus ibadah. Kalau ibadah mendatangkan keuntungan yang besar. Dulu selalu saya setiap ibadah saya ada di belakang. Siapa lagi ya yang naik? Siapa lagi yang naik? Saya selalu keganggu ibadah saya.
Saya selalu berpikir berapa ya yang naik, berapa lagi, ayo Tuhan kirim. Saya nggak berfokus kepada ibadah. Akhirnya satu malam, saya ditegur Tuhan. Kenapa nggak fokus? Kenapa tidak serius dalam hal ibadah? Kemudian saya ambil keputusan. Saya dulu sering di belakang sama Nelson dengan Dale, saya ngajarin anak-anak sound system multimedia. Padahal apa? Saya mengkhawatirkan jumlah jemaat ini kok nggak nambah. Di situ saya juga berdoa, tapi nggak nambah. Tapi waktu saya ambil keputusan duduk depan dan saya menikmati ibadah, saya tidak berfokus jumlah jemaat, saya cuma meninggikan Tuhan dalam hidup saya. Saya ajak semua pengerja-pengerja, waktu itu masih sedikit. Saya ayo fokus sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Dan Tuhan kirim jiwa-jiwa. Karena apa? Jika nama Tuhan ditinggikan, Tuhan akan menarik banyak orang. Udah kita fokus sama Tuhan. Baik dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Udah waktu kita ibadah, kita fokus sama ibadah. Tuhan, usahaku bagaimana? Kita ibadah, kita berpikir tentang usaha yang masih masalah, berpikir tentang keluarga yang masih masalah, berpikir tentang kesehatan yang masih masalah. Bukan berarti kita nggak boleh memikirkan, kita memikirkan. Tetapi perlu kita tahu bahwa keuntungan yang disertai rasa cukup mendatangkan keuntungan yang besar. Karena itu kita harus berfokus sungguh-sungguh dalam ibadah. Jangan ibadah main handphone. Jangan ibadah tidur. Jangan Bapak Ibu. Itu gak ada keuntungannya. Menikmati ibadah. Pujian kita ikut memuji. Waktu firman Tuhan kita dengarkan. Saya mendengarkan semua firman Tuhan yang ada di sini. Anak-anak youth waktu sharing firman Tuhan saya dengarkan. Doa pagi siapa yang nyampaikan, saya dengarkan sungguh-sungguh. Karena apa? Bagi saya ibadah itu keuntungan. Saya tidak peduli yang nyampaikan siapa. Tapi saya hanya berfokus kalau saya sungguh-sungguh, maka saya ada keuntungan yang besar dalam hidup saya. Amin Bapak Ibu. Yang berikutnya di 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jasmani terbatas, tapi berguna. Saya sering putar jogging, walaupun sering malas. Karena tidur sampai malam, pelayanan tidur sampai malam, jam 12, pagi doa, udah capek semua. Jadi males lah nanti. Sekarang lagi persiapan lagi, jalan lagi. Jadi badani ada gunanya, tapi terbatas. Tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Mari Bapak Ibu. Justru kalau kita menghadapi masalah, persoalan, datanglah ibadah. Jangan persoalan ada, kita nggak ibadah. Permasalahan ada, kita malah jauh dari Tuhan. Ibadah itu berguna dalam segala hal, mengandung janji, baik untuk hidup ini, untuk hidup sekarang ini, maupun hidup yang akan datang. Hidup yang setelah kita selesai di dunia ini, kita mau kemana? Kita percayai bahwa setelah kita ada di dunia ini, kita dihadapkan dua pilihan, sorga atau neraka. Ya kita mau kemana? Kita mau ke sorga, ya udah, kita beribadah. Saya senang sama keluarga Betani Estaya Pontiana. Tidak melihat pembicara.
Siapapun pembicaranya, fokus dengarin. Siapapun pembicara tetap datang. Saya sangat senang. Kalau ada di tempat lain, wah, dulu saya sering mendengar di kota lain, kota saya yang dulu, kalau hari Jumat itu banyak telepon. Pembicaranya siapa? Dari mana? Oh, pembicaranya si A dari gereja. Wah, nggak datang. Oh, pembicara si B dari ibu kota. Wah, rame datang. Mereka berfokus kepada pembicara, bukan ibadah. Banyak orang yang datang ibadah setelah masih pujian, gampang lah. Gampang nanti deket-deket firman. Loh, ibadah bukan firmannya. Ibadahnya kita boleh memuji menyembah Tuhan. Kita boleh datang kepada Tuhan, berdoa. Kita boleh menyembah Tuhan. Itu ibadah, bagian dari ibadah. Jadi ibadah itu mendatangkan keuntungan dalam segala hal. Menggandung janji. Paulus berkata, saudara-saudaraku, di Filipi 3 ayat 13 dan 14, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Paulus sendiri tidak menganggap bahwa dia sudah mendapatkan kepastian di sorga. Walaupun jaminan itu ada. Tapi dia berusaha. Dengan cara apa? Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Paulus dulu berpikiran gini, saya melakukan Taurat, pasti saya menjadi anak Allah. Saya melakukan Taurat berarti saya pasti menjadi bagian sorga. Tidak. Waktu dia mengenal Yesus, dia justru berkata, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang jadi pemikiran-pemikiran dunia, pemikiran-pemikiran manusia, dan mengarahkan diri apa yang ada di hadapanku sekarang, yaitu Kristus. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus mengarahkan diri kita kepada Kristus. Dunia boleh dengan segala macam keadaannya. Dunia boleh segala macam problema dan persoalan yang kita hadapi. Tapi biarlah kita terus berfokus kepada Kristus. Saya setiap ada masalah berfokus kepada Tuhan. Setiap ada sukacita saya berfokus kepada Tuhan. Jangan sampai sukacita saya melupakan Tuhan. Jangan sampai persoalan masalah saya menghalangi saya atau menjauhkan saya kepada Tuhan. Mari kita berfokus kepada Tuhan. Paulus sebagai rasul, dia aja berusaha berlari kepada tujuan. Saya sampai sekarang berusaha, sering saya ingat dulu waktu pertama kali saya bertobat, saya cinta rumah Tuhan. Hari Minggu saya jam 5 datang, dengan sukacita saya nyalakan sound system. Atau waktu masih belum pelayan, masih ibadah, saya datang 1 jam sebelumnya, saya duduk, saya menikmati. Saya pujian, saya menikmati, sampai pulang saya menikmati sukacita. Masalah ada? Ada. Saya masih pengangguran itu, menunggu pekerjaan. Pengangguran biasa, Pak. Saya sering ditanya oleh orang tua saya, ayo gak kerja, belum dapat. Masalah, stres yang saya hadapi.
Akhirnya saya masuk dalam pelayanan. Saya sungguh-sungguh. Sebelum masuk pelayanan saya masih ingat, dari hari Senin sampai Jumat saya masuk ruang menara doa. Dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi saya berdoa dengan sukacita, antusias. Wah, saya kalau ingat itu, Tuhan. Makanya kalau lagi lemah, lagi banyak persoalan masalah, saya selalu hari Minggu saya selalu berusaha bangun tidur, semangat. Harinya Tuhan. Saya lupakan persoalan masalah yang ada, saya berfokus kepada Tuhan. Demikian juga kita. Kita harus berfokus kepada Tuhan. Saya mau menyampaikan sebuah kesaksian, kisah nyata dari Pastor Sang Ho Kim. Kalau sering dibilang Kim Sang Ho, dari Chungcheong, Korea. Pastor Sang Ho Kim ini atau Kim Sang Ho ini satu ketika istrinya meninggal, Bapak Ibu. Istrinya meninggal, kemudian hari kelima mereka datang satu keluarga, suami, anak-anak. Kim Sang Ho datang dengan anak-anak ke kuburan. Waktu dilihat kuburannya terbelah, wah, anak-anak sukacita, mama bangkit papa, mama bangkit, mama bangkit. Bahwa menganggap bahwa mamanya bangkit lagi. Tapi kalau yang namanya kuburan masih baru, tentu terkadang tanahnya turun, betul nggak? Apalagi kalau musim hujan, pasti tanahnya turun. Karena yang di dalam belum padat, akhirnya turun, ada retakan. Karena tidak ada bukti bahwa istrinya bangkit lagi, sedihlah Kim Sang Ho di makam itu. Dia menangis, dia sedih, akhirnya dia baca firman. Waktu dia baca firman, tiba-tiba dalam penglihatannya, dadanya itu tertusuk pedang yang sangat besar, Bapak Ibu. Dan di saat itulah dia meninggal. Waktu dia meninggal, dia lihat 3 cahaya mendatangi dia. Dari kejauhan 3 cahaya datang, semakin lama semakin dekat, semakin lama semakin dekat. Cahaya itu ternyata 3 malaikat. Dan malaikat itu membawa dia. Ini kesaksian nyata dari Kim Sang Ho. Kemudian waktu malaikat itu datang, yang satu megang tangan kirinya, yang satu megang tangan kanannya, yang satu di depannya untuk memimpin, menuntun mereka. Ayo berangkat sekarang. Dia lihat, itu aku, itu tubuhku. Ayo berangkat sekarang, waktunya tidak banyak. Kemudian berangkatlah dia ke sorga. Ada sebuah tangga yang tinggi, yang menjulang ke sorga. Waktu sampai di sorga, dia bertemu dengan Daud. Hello Daud, how are you? Hello Kim, how are you? Wah, dia salaman dengan Daud, Raja Daud. Terus dia melihat ada Stefanus di situ. Dia tanya, "Hai Stefanus, apakah kamu kesakitan waktu kamu dilempar batu?" Kisah Stefanus di Alkitab. Dia mati dilempar batu. Stefanus berkata, "Saya tidak merasakan kesakitan karena ada Kristus, kasih Kristus yang melindungi saya waktu itu." Oh ya, ya. Akhirnya malaikat itu membawa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan sama Tuhan Yesus dibawa sebuah ruangan yang besar di situ.
Dikatakan bahwa Allah itu seperti gunung yang bercahaya yang sangat besar, kilaunya begitu menawan. Ini kisah nyata. Ruangan itu terang, penuh dengan kemuliaan Allah. Mereka menyembah, mereka menyembah. Kemudian sama Tuhan Yesus dibawa. Ayo kamu harus cepat-cepat, karena waktumu tidak banyak. Kamu akan saya perlihatkan sorga itu. Dan Kim Sang-ho berkata, istriku baru meninggal 5 hari yang lalu. Bolehkah aku melihatnya? Tuhan Yesus berkata, karena istrimu lah kamu ada di sini sekarang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbuat baik kepada satu sama lain, mungkin kita didoakan yang baik. Karena permintaan istrimu lah kamu di sini. Coba kalau kita menyakiti orang lain, terus orang itu masuk neraka. Karena si Allah kamu ada di sini. Jangan sampai ya Bapak Ibu. Jadi Kim Sang-ho berkata, oh karena istriku, iya. Bolehkah aku melihat? Boleh, ayo. Diantar. Dia bertemu melihat sebuah rumah yang besar, mewah, tinggi, besar. Dan dia bertemu dengan istrinya. Istrinya berkata, gimana kabarmu? Jangan sedih. Saya di sini sukacita. Saya tidak sedih. Saya tidak menderita di sini. Saya sukacita. Sampaikan kepada anak-anak. Dan Kim Sang-ho berkata, oh iya, saya akan sampaikan. Kemudian para malaikat berkata, waktumu sudah dekat, waktumu terbatas, ayo. Waktu dia melewati sebuah bangunan yang besar sekali, ternyata dia melihat itu rumah seorang nenek yang membersihkan gereja. Yang dia tahu, dia membersihkan gereja. Dia tidak banyak peran penting di gereja. Dia cuman bersih-bersih gereja dan beres-beres kursi, Bapak Ibu. Wah, hari ini langsung bersih gereja ini. Enggak. Ada ibunya yang bersihkan. Jadi dilihat orang ini kan nenek yang waktu itu yang membersihkan gereja. Rumahnya kok besar, iya. Dan dia dilihat di salah satu tempat ada penatuannya. Rumahnya kecil, kenapa? Ya, dia mengasihi Tuhan, tetapi hidupnya juga tidak menjadi berkat banyak bagi orang sekitar. Wah. Dan kemudian Pastor Kim Sang-ho ini berkata, Tuhan, rumahku gimana? Aku boleh lihat? Oke, saya tunjukkan. Dia kaget. Tuhan, atapnya kok gak ada? Rumahku kok gak ada? Gak ada atapnya, gimana ini? Tuhan berkata, memang belum waktunya kamu. Kamu ada di sini karena permintaan istrimu, supaya meyakinkan anak-anakmu bahwa istrimu sukacita di sini. Kalau engkau mau rumahmu jadi, lakukan apa yang firman Tuhan kerjakan. Karena Bapak Ibu mengirim bahan ke sorga bukan dengan semen, bukan kita beli di toko bangunan paku, kayu, cat, bukan. Dengan sikap kita, dengan attitude kita, dengan tingkah laku kita yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan membangun rumah kita di sorga. Jangan sampai kita datang ke sorga
Malaikat bingung, rumahmu di mana? Nggak di sini. Di tetangga sebelah. Wah, jangan Bapak Ibu. Waktu dia melihat rumahnya belum jadi, malaikat buru-buru menarik. Ayo cepat balik sebelum kamu dikubur. Nanti bingung kamu mau balik kemana, ke tubuh siapa? Gak ada. Dan dia langsung dibawa. Sebelum dia turun ke dunia, dia bertemu dengan Abraham. Hei, Kim, sini. Saya mau sampaikan. Waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Banyak orang tidak mengira waktunya akan dekat. Tapi waktunya sudah dekat. Tuhan akan datang. Kemudian dibawa oleh malaikat itu, dimasukkan dalam tubuhnya. Dan tahu Bapak Ibu, itu adalah doa terakhir di mana Pastor Kim akan dikuburkan. Waktu dimasukkan, dia bangkit, dia bangun. Semua lari ketakutan. Hantu. Pastor Kim bilang, no, datang. Semua orang bingung menyentuh. Iya, bukan hantu. Kenapa saya sampaikan ini Bapak Ibu? Karena ini adalah salah satu staf dari pastor yang sangat terkenal dan memiliki jemaat yang besar di seluruh dunia. Dia yang memiliki jemaat yang paling besar, yaitu Pastor Yonggi Cho. Dia salah satu stafnya dari Pastor Yonggi Cho Korea. Kenapa saya percaya? Karena yang menyampaikan Pastor Yonggi Cho sendiri. Mari Bapak Ibu, biarlah sikap kita, hidup kita itu mencerminkan yang baik. Kita beribadah, kita menikmati ibadah. Saya selalu bilang sama pemain musik, kalian boleh punya skill main dengan hebat, tapi kalau cuma sampai di sini, kalian gak akan bisa merasakan kasih Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu tercurah dari hati. Apapun keadaan kita, mari Bapak Ibu, kita datang memuji dengan sepenuh hati kita. Kita datang memuji dengan sepenuh hidup kita. Urusan-urusan dunia Tuhan yang akan nanti bantu untuk menolong kita. Yang penting kita fokus dulu kepada Tuhan. Fokus dulu kepada Sang Pencipta kita. Amin. Itu Pastor Kim Sang-ho dari Korea. Saya akan saksikan. Kita lihat anak kita, Tegar Ali Raja. Mungkin sebagian Bapak Ibu tahu. Dia sudah dipanggil Tuhan di usia ke-16 tahun lalu kalau nggak salah. Iya, tahun lalu. Mulai kelas 6 SD, setiap pulang sekolah selalu ke pastori. Dia bagi saya sudah seperti anak baik. Dia pelayanan multimedia awal-awal. Badannya kecil, suka pegang kamera. Dia bilang, "Om, saya pelayan kamera ya." Aduh, kasihan. Besar kameranya daripada kamu, Dek, saya bilang gitu. Udah, Om. Saya mau pelayanan. Iya. Tahu nggak Bapak Ibu? Apapun keadaan dia berusaha tetap ada di gereja, beribadah. Saya masih ingat di hari terakhir dia jadi gembala FA. Wah, dia semangat. Om, perutku mual Om. Oh ya, ntar
Saya suruh istri saya, belikan obat. Udah ini minum teh panas, kasih gula agak banyak ya. Dia minum, udah enakan. Udah. Tahu nggak Bapak Ibu, trombositnya itu loh, besoknya didapati trombositnya 2.500. Trombosit 6.000 aja orang udah nggak bisa bangun. 2.600. Sehari sebelumnya masih melayani. Dan di akhir-akhir hidupnya trombositnya bukan 15.000, cuman 150. Sangat parah. Saya mau katakan, di akhir hidupnya dia bilang ke papanya, mungkin sebagian udah dengar, tapi yuk kita flashback yuk, supaya kita semangat lagi untuk datang ke rumah Tuhan. Dia bilang ke papanya, Pi, ayo pulang Pi, itu Tuhan Pi sudah ajak pulang. Saya merinding kalau bicara. Itu Pi, Tuhan Pi sudah panggil. Papinya langsung bilang, nah, bilang Tuhan, Adan gak mau, jangan pulang dulu, masih di rumah sakit. Pi, itu Tuhan Pi, Tuhan panggil. Wah, terus kemudian dia sudah berpulang. Awal waktu saya dengar cerita bahwa panggilannya Adan meninggal, saya nangis hancur hati. Rasanya gak semangat lagi untuk melayani. Saya minta semua pemain musik, worship leader maju ke depan. Waktu itu saya di jalan, saya nangis. Saya merasa gagal untuk menolong. Kalau itu juga bagian dari keluarga, anak. Saya menangis di jalan. Tapi ketika saya ada di rumah sakit, papanya bilang, Kak Yaya, tahu nggak? Papanya manggil saya Kak Yaya, karena di Jawa laki pun dipanggil kakak. Dikatakan, Kak Yaya, nggak usah sedih. Tadi Adan sebelum meninggal, dia bilang, Pi, itu Tuhan panggil. Tuhan panggil Pi. Kayak Adan dipanggil Yesus sendiri. Adan dijemput Yesus sendiri. Dari situlah satu sisi saya sedih kehilangan orang yang saya kasih. Satu sisi saya bangga kita semua mengantar saudara kita, anak kita ke jalan yang benar, ke tempat yang benar, yaitu panggilan surgawi. Mari Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh ibadah, karena ibadah itu mendatangkan keuntungan yang besar. Ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk saat ini. Saat ini kita nggak tahu kapan kita dipanggil. Sebenarnya tahun ini dia sudah dapat motor baru di usia yang ke-17, tapi dia dapat sebuah hadiah yang jauh lebih baik. Dia di sorga. Mari kita semangat lagi. Dia gak peduli keadaan, hatinya gak enak, hatinya enak. Yang pasang ini mereka anak-anak. Salah satunya Adan. Dia semangat
untuk gereja. Dan dia dijemput Tuhan sendiri. Mari Bapak Ibu, biarlah kita mengingat kembali tujuan kita hidup seperti apa. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.